Selamat pagi, kita kembali bertemu dalam renungan pagi, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di dalam sorga, buat anugerah kesehatan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami dapat Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan tidak sia-sia, tetapi nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dikatakan yang menggerakkan Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit adalah belas kasihannya terhadap jiwa-jiwa. Misi Tuhan Yesus didasari oleh belas kasihan. Allah Bapa ketika mengutus putra tunggalnya itu ke dalam dunia yang didasari oleh belas kasihan. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita melihat bahwa kasih Allah lah yang menggerakkan hatinya untuk menolong, menopang setiap umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, orang percaya adalah utusan Kristus yang melanjutkan misi Yesus. Boleh kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 18, Yohanes 20 ayat 21. Untuk melaksanakan misi Tuhan Yesus, kita pun harus punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Domba yang tidak bergembala adalah domba yang lelah dan terlantar. Artinya mereka rentan dan bisa binasa. Domba adalah binatang lemah yang sangat membutuhkan gembala. Tanpa gembala, ia rentan terhadap binatang buas yang siap menerkamnya. Itulah sebabnya orang percaya harus membawa jiwa itu kepada Kristus, Sang Gembala Agung, yang akan menuntun mereka ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Kita bukan hanya sekedar menyampaikan kabar baik kepada mereka yang terhilang, tetapi juga membawa mereka untuk mengenal Kristus serta diberi makan sehingga bertumbuh dewasa, hingga akhirnya mereka juga memiliki beban untuk jiwa-jiwa yang lain. Bapak Ibu, dunia masa kini masih dipenuhi orang-orang yang bermasalah dan terluka, yang membutuhkan perhatian juru selamat yang penuh kasih. Seperti gembala yang membimbing, melindungi, dan merawat domba-dombanya, belas kasihan Yesus menjangkau semua orang yang datang kepadanya. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Matius pasal 11 ayat 28, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apapun persoalan hidup yang sedang kita alami, di dalam Dia kita menemukan hati yang berlimpah, belas kasihan dan kebaikan. Lalu setelah menerima belas kasihan Allah, kita pasti ingin meneruskannya kepada orang lain. Ketika kita sudah menerima belas kasihan Allah, maka kita juga menolong orang yang menghadapi tantangan, pergumulan, masalah dalam hidupnya. Bapak Ibu, memang di dunia ini manusia takkan menemukan kasih seperti kasih Tuhan. Karena manusia umumnya kita lihat egois, tidak peduli terhadap sesama. Seperti sikap Kain ketika Allah menanyakan keberadaan Habel, adiknya. Ia menjawab, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku.
Kalau kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 9, itu menunjukkan bahwa egois dalam diri manusia masih melekat. Bapak Ibu, Tuhan mencari orang-orang yang mau berkorban dan punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang tersesat. Maukah kita berkorban waktu? Maukah kita berkorban tenaga dan juga materi untuk mengabarkan Injil kepada mereka, sehingga mereka diselamatkan dan bertemu gembala yang baik itu? Tuhan pun mencari ketika Ia merencanakan memusnahkan Yerusalem, karena Yerusalem dipenuhi perbuatan-perbuatan dosa yang menjijikkan, dengan berkata, Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemukannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tadi dikatakan Tuhan sudah menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Maka kita juga yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, marilah kita melanjutkan misi, tugas Yesus di tengah-tengah dunia ini. Karena banyak orang yang terluka, banyak orang yang butuh pendampingan. Kitalah yang hadir untuk membebaskan mereka, supaya mereka juga merasakan kehadiran Yesus dalam hidupnya melalui kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman-Mu. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah juga kami akan menyatakan kasih yang sudah kami alami, yang kami terima dari Engkau kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan, supaya kami juga menopang, menolong mereka, supaya mereka terbebas dari segala luka dan beban mereka. Bantu kami Tuhan, dan kami percaya ketika Engkau memberikan kuasa-Mu dalam hidup kami, kami pasti mampu dan dapat untuk melakukan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk menghilangkan dari diri kami ego, tetapi mementingkan diri sendiri. Tetapi biarlah kami Tuhan melihat dan merasakan beban yang dialami oleh saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni kami dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.